ibadah online. Sebelumnya Tante, kita mau say hi dulu yuk sama anak-anak sekolah minggu. 1, 2, 3. Hai. Hari ini bertemu lagi bersama Tante Gaby dan Tante Sani dan Tante Mona. Nah, anak-anak, hari ini kita mau ibadah online lagi. Jangan bosan-bosan ya anak-anak, harus tetap terus aja nonton YouTube-nya di SPDI Teladan. Kita harus tetap memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan walaupun masih online. Hari ini kita mau ibadah online. Nah, sebelumnya kita akan buka dengan doa yang akan dipimpin oleh Tante Mona. Kita mau mulai dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu Tuhan dalam seminggu ini Tuhan. Kami tidak kurang sesuatu apapun Bapa. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan beribadah kepadamu Bapa. Kiranya Engkau yang hadir di tempat ini Bapa, di sisi anak-anak-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, untuk pujian yang pertama, kita mau angkat pujian Yesus Cinta Semua Anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Nah, kita mau angkat pujian yang kedua, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus.
surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Tuhan sudah memberkati kami, memelihara kami, sehingga pada hari ini kami boleh beribadah, kami bersyukur. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh kehidupan kami, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan, terlebih kami boleh melakukannya Tuhan. Terima kasih, kami siap menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke anak-anak, puji Tuhan, kita bersyukur ya kalau kita masih diberikan kesempatan untuk menerima firman Tuhan. Itu semua karena Tuhan baik. Nah, hari ini, firman Tuhan hari ini ya, Tante akan mengambil firman Tuhan dari Keluaran ya. Keluaran itu ada di Perjanjian Lama setelah Kejadian ya. Nah, Keluaran ya, Keluaran 33 ayat 1 sampai dengan ke-23 ya. Keluaran 33 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-23. Nah, judul firman Tuhan pada hari ini yaitu Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Sekali lagi ya, Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Nah, di sini kan ada 23 ayat ya, tapi Tante akan bacakan satu ayat ya. Nah, Tante berdoa, Tante mengajak anak-anak di rumah supaya anak-anak baca yang dari ayat 1 sampai dengan ke-23. Karena kalau Tante baca semua, waktunya kelamaan ya. Jadi Tante ambil satu ayat ya, selebihnya nanti anak-anak baca di rumah. Yuk, Keluaran 33, Tante mau ambil di ayat yang ke-15 ya. Ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau di sini ini itu besar ya, berarti Tuhan. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Nah, anak-anak, di ayat yang di Keluaran 33 ini ya, pada judulnya Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun, ini menceritakan bagaimana Musa dan bangsa Israel itu meminta penyertaan dari Tuhan ketika mereka ada di gurun atau di padang gurun ya. Nah, Musa tahu ya, tanpa penyertaan Tuhan dan tanpa Tuhan yang membimbing, pasti Musa dan bangsa Israel itu nggak bisa sampai ke tanah perjanjian. Anak-anak pasti sudah tahu ya, Tuhan memberikan janji kepada bangsa Israel dan Musa bahwa mereka akan akan dibawa ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tanah Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madu. Artinya mereka akan berkelimpahan, gak berkekurangan. Nah, mereka pada waktu itu ada di gurun ya anak-anak. Jadi mereka tahu tanpa penyertaan Tuhan mereka gak akan bisa melewati gurun itu tanpa bimbingan Tuhan. Atau mungkin bahkan mereka akan menemukan banyak masalah kalau melewati gurun. Nah, Tante punya gambar ya, gurun itu kayak apa, padang gurun itu kayak apa. Nah, ini gambarnya ya. Nah, anak-anak sudah lihat ya gambarnya gurun. Kalau gurun itu tempat yang gak bersahabat, tempat yang gak enak buat setiap manusia. Kenapa? Karena gurun itu tuh gersang, gurun itu panas ya. Kalau malam gurun itu cuacanya bikin kita dingin banget. Dan di gurun anak-anak kita nggak bisa menemukan banyak tumbuhan, banyak tanaman ya, kita nggak bisa menemukan itu di gurun ya. Cuma kaktus mungkin yang bisa hidup di gurun ya. Emang kita mau makan kaktus kan? Enggak. Jadi gurun itu tanahnya gersang, tumbuhan dan tanaman aja nggak banyak yang tumbuh di situ ya. Atau kita juga nggak bisa temukan banyak penjual di sana ya. Misalnya kita lapar, misalnya kita haus ya, kita nggak bisa
cari air dengan gampang, beli air dengan gampang, itu nggak bisa. Itu gurun yang Musa dan bangsa Israel hadapi, ya. Bahkan mereka juga kemungkinan bisa menghadapi masalah dalam arti mereka mungkin pada saat malam menghadapi binatang di sana, ya, binatang buas mungkin, atau orang-orang jahat. Nah, maka dari itu Musa sangat menyadari anak-anak bahwa tanpa penyertaan Tuhan mereka nggak akan bisa melewati gurun itu, ya. Nah, hari ini kita mau belajar, ya, kita mau meminta penyertaan Tuhan dalam setiap kita melangkah, setiap kita kemana aja, apapun yang kita lakukan. Karena ketika kita melangkah, ketika kita menjalani hidup kita, kita pasti menemukan ada masalah seperti gurun-gurun yang Tante ceritakan. Mungkin ketemu masalah, misalnya anak-anak sekarang bersekolah, masalahnya itu waduh jadi online, masalahnya itu jadi susah karena ada corona. Tapi ya anak-anak, Tuhan mau katakan kita harus minta penyertaan dari Tuhan, maka kita akan dapat melewati masalah itu, kita bisa dapat melewati gurun itu. Seperti Musa dan bangsa Israel, mereka mampu melewati gurun itu. Seperti yang Tante katakan, ya, gurun itu nggak enak, siapa yang mau ada di gurun, ya. Tapi karena Musa, yang tadi ya di ayat 15, sekali lagi ya Tante bacakan di ayat yang ke-15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau di sini Tuhan, ya, jika engkau Tuhan sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jadi Musa tuh tahu bahwa dia nggak kuat, dia nggak mampu kalau tanpa Tuhan. Makanya Musa itu meminta penyertaan Tuhan, karena Tuhanlah sumber segala-galanya, sumber kekuatan kita, sumber kemampuan kita, sumber kemampuan anak-anak dalam belajar zaman sekarang, kan belajarnya online, mungkin lewat Zoom itu susah, bosen, capek, ya, mama papahnya juga harus beli kuota. Tapi Tuhan sumber segala-galanya. Pasti dengan penyertaan Tuhan, anak-anak kita semua bisa menghadapi ini semua, ya, karena Tuhan Yesus baik. Nah, satu lagi pesan Tante, ya, kalau kita mau melangkah, kalau kita nggak meminta penyertaan dari Tuhan, jangan, ya. Kita harus minta dulu penyertaan dari Tuhan. Tuhan, sertai kami mau belajar. Tuhan, sertai kami mau melakukan ini, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, ya. Sekian firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi anak-anak sudah mendengarkan, ya, cerita firman Tuhan dari Tante Sani. Jangan lupa juga dibaca lagi Alkitabnya secara lengkap. Tadi ada di kitab mana? Ya, kitab Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai 23. Anak-anak boleh baca lagi di rumah, ya. Sama seperti Musa tadi, kita mau selalu minta penyertaan Tuhan. Di situasi yang saat ini sedang tidak baik pun, kita harus selalu minta penyertaan dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Tuhan Yesus akan selalu memelihara kehidupan kita. Oke anak-anak, kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mengangkat pujian Burung Pipit. Bunga
dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan, Engkau memimpin jalan ibadah sekolah minggu ini Tuhan dengan tidak kurang suatu apapun Bapa. Dan kiranya Tuhan Engkau menyertai kehidupan kami, anak-anak kecilmu juga Tuhan di luar sana Tuhan. Walaupun Tuhan kita belum bisa beribadah secara langsung Tuhan, kiranya anak-anakmu juga dapat mengerti akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Kau mengampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.